Banyak orang bertanya, kapan Pak Tung mulai berubah hidupnya? Keputusan apa yang membuat Pak Tung bisa berubah bumi dan langit? Di dalam kehidupan ini, walaupun kita mengambil keputusan ataupun tidak mengambil keputusan, hidup kita selalu berubah. Kita diam di sini pun kita berubah. Kita bertambah umur, sel-sel tubuh kita berganti, situasinya berubah, selalu berubah. Manusia tidak bisa tidak berubah. Alangkah baiknya kalau kita berubah, betul-betul perubahan itu datang dari keputusan kita. Berarti kita ambil secara sadar, kita menuju ke arah yang kita inginkan. Perubahan dramatis luar biasa yang saya capai hari ini diawali pertama kali ketika saya tahun 1995, pada waktu itu saya menjabat sebagai wakil pemimpin di BCA Malang, memutuskan untuk berlangganan Book Vision Summaries. Satu keputusan kecil untuk berlangganan 8 rangkuman buku 1 bulannya, di mana satu buku dirangkum menjadi 4 halaman folio, 1, 2, 3, 4, begitu aja. Jadi benar-benar sangat mudah untuk dibaca. Kadang juga 8 halaman folio, di mana pada waktu dibaca sangat-sangat mempermudah kita mendapat rangkuman isi buku. Waktu itu saya mendapat rangkuman buku banyak sekali. Di antara 8 rangkuman buku setiap bulannya, yang satu rangkuman terdiri dari 4 halaman sampai 8 halaman folio tadi, saya menemukan satu buku yang luar biasa, yaitu Awaken the Giant Within, membangkitkan raksasa yang tidur di dalam diri kita masing-masing, yang pengarangnya adalah Anthony Robbins. Cerita rangkumannya dibuka dengan sangat-sangat impresif. Dia menceritakan pada waktu itu Anthony Robbins sedang terbang dengan helikopter di sore hari menuju ke tempat dia mengadakan seminar. Dan kemudian dia lihat dari atas di Los Angeles sana, dia melihat ada satu gedung dan minta pilotnya berhenti. Pilot, tolong berhenti di udara, ngambang di atas. Kemudian dia ingat pada waktu itu 12 tahun yang lalu dia menjadi office boy di sana. Bahkan pernah menjadi janitor, tukang gosek WC di sana. Kemudian helikopter terbang, kemudian dia menyusurin pantai yang begitu indahnya, matahari baru sedang terbenam, sedang kuning-kuning. Kemudian ada orang yang masih berselancar, dan kemudian ada lumba-lumba. Dan kemudian dia menoleh ke istrinya yang cantik. Kemudian pada waktu itu dia menuju ke tempat seminarnya, jalanan begitu macetnya. Dia khawatir, aduh celaka ini, kalau macet begini orang yang datang ke seminar saya bisa jadi terlambat. Akhirnya dia tahu, ternyata yang macet tadi adalah orang-orang yang menuju ke tempat stadion tempat dia mengadakan seminar. Mestinya seminar tadi diharapkan dihadiri oleh 2.000 orang, ternyata dihadiri oleh 7.000 orang, walaupun kapasitas ruangan hanya 5.000 orang. Waktu Anthony Robbins mendarat dan kemudian dikepung oleh begitu banyaknya orang, wartawan dan pengunjung, dan begitu banyaknya orang menceritakan testimoni betapa hidupnya berubah bumi dan langit karena menggunakan teknologi yang diajarkan oleh Anthony Robbins. Ketika mereka memberikan sambutan yang luar biasa dan kemudian selesai acara, Anthony Robbins diantar ke helikopter dan pulang. Akhirnya Anthony Robbins tahu bagaimana hidup ini bisa berubah bumi dan langit. Ternyata ada pelajaran-pelajaran prinsip yang bisa dijalani yang merubah hidup Anthony Robbins. Saya begitu impresnya terhadap rangkuman buku tadi. Saya ceritakan kepada banyak orang, waktu itu dari kantor pusat datang, saya cerita. Kemudian ditanya, apa itu profesinya Anthony Robbins? Apa yang diajarkan oleh Anthony Robbins? Saya tidak tahu karena di rangkuman tidak diceritakan. Tapi dari keinginan tahu tadi, karena saya cerita tentang banyak tentang Anthony Robbins dan apa prestasi Anthony Robbins, membuat saya kepingin mendapat bukunya Anthony Robbins. Waktu itu internet belum terlalu musim seperti ini, jadi belum bisa beli buku melalui internet. Kemudian di tahun 1996, waktu saya pergi ke Gunung Agung di Dieng Plaza di Malang, waktu itu ada buku Awaken the Giant Within versi bahasa Inggris. Saya ingat sekali, sangat mahal. Pada waktu itu harga 40.000 itu adalah sangat mahal karena UMR adalah sekitar 123.000. Jadi itulah sangat-sangat mahal. Kalau sekarang ibaratnya di Jakarta misalnya UMR 1 juta, itu berarti sekarang harganya 300-400 ribu. Nah, akhirnya tetap saya beli karena saya kepengen tahu, walaupun bahasa Inggris saya belum lancar. Kemudian saya baca dengan teknik yang diajarkan di Awaken the Giant Within, sehingga akhirnya selesai buku bahasa Inggris setebal bantal tadi. Kemudian di tahun 1997 terbitlah buku Anthony Robbins Awaken the Giant Within dalam bahasa Indonesia. Maka saya beli buku bahasa Indonesia tadi. Bukunya sudah lama, saya baca sampai hancur, kumel begitu ya. Terus kemudian covernya juga sudah hancur, sudah bolong-bolong, sudah agak kuning-kuning, sudah kuning. Pada waktu
saya pindah ke rumah yang baru. Kemudian asisten saya menatakan buku di perpustakaan saya, di tempat saya berada saat ini. 4 tahun yang lalu, asisten saya menemukan dan dia membaca bukunya, dan dia menemukan kata-kata yang saya tulis di tahun 97. Kata-kata yang menarik yang tercantum di sini. Kalau bisa di-zoom, silakan di-zoom. Akan kugali dan kugali terus. Rahasia kekuatan dahsyat dalam merombak hidup menuju lebih baik dan lebih baik lagi. Serta akan kumanfaatkan kekuatan dahsyat itu sebaik mungkin untuk menerangi dunia. 14 Juli tahun 1997. Tepat saat ini, hampir 12 tahun sejak saya membaca buku yang versi bahasa Indonesia. Hidup saya juga berubah bumi dan langit. Mendapat punya rumah yang indah, naik helikopter seminar juga dihadiri 8.000 orang. Ternyata keputusan kecil untuk mempelajari hal yang penting di dalam kehidupan ini akan merubah kehidupan kita. Walaupun kita pertama kali berubah 1 derajat, tapi sisa seumur hidup kita bisa berubah bumi dan langit. Learn what really matters. Learn right now. Belajar apa yang penting dalam kehidupan, belajar sekarang juga. Belajar apa? Belajar cara berpikir. Itu yang saya ajarkan di Life Revolution. Belajar cara mengelola emosi. Belajar cara mengelola keuangan. Belajar marketing sehingga Anda bisa mendapat massive income. Belajar bagaimana ceritanya betul-betul Anda punya komitmen, punya iman, sehingga Anda bisa menjalani kehidupan ini jauh lebih baik. Belajar hukum-hukum alam yang tidak bisa berubah. Di dunia ini ada yang abadi. Yang abadi hanya 3. 1, perubahan itu sendiri, itu abadi, selalu berubah. Kemudian yang kedua, Tuhan, itu abadi. Yang ketiga adalah hukum alam ciptaan Tuhan yang tidak bisa berubah, yaitu abadi. Termasuk salah satunya hukum alam ini, gravitasi. Misalnya Anda ballpoint, kemudian Anda lempar ke atas, akan turun, jatuh. Kecuali Anda menggunakan hukum alam yang lain, hukum aerodinamika. Ketika bisa dilepas, dia akan melayang. Nah, kembali lagi, saya Tung Desembaringin terus mengabdikan diri untuk belajar apa yang penting di dalam kehidupan ini, termasuk belajar bagaimana cara belajar, bagaimana belajar membuat hubungan lebih akrab, relationship di dalam keluarga saya, kemudian belajar bagaimana menjadi kaya, menjadi jauh lebih sehat, menjadi lebih spiritual, lebih intelektual, benar-benar terus belajar. Dan karena perubahan itu abadi, kalau kita mau bertahan terhadap perubahan ini, atau bahkan tumbuh semakin sukses dalam menghadapi perubahan ini, pegang 2 yang lain yang abadi, yaitu pegang Tuhan dan pegang hukum alam ciptaan Tuhan. Ketika kita pegang hukum alam ciptaan Tuhan, walaupun kita percaya sekalipun terhadap Tuhan, kalau Anda melanggar hukum alam ciptaan Tuhan, kepercayaan Anda tidak ada gunanya, bahkan bisa membunuh Anda. Termasuk misalnya, Anda sudah puasa, tidak peduli apapun agama Anda, A, B, C, D, sampai Z, apapun caranya yang Anda lakukan. Kemudian Anda berpuasa, kemudian Anda melakukan doa yang tulus seperti apapun. Kalau Anda terjun dari lantai 60, mati, ya mati. Itu melanggar hukum alam ciptaan Tuhan. Teruslah belajar, ikutin saya dalam mempelajari hukum-hukum alam berikutnya, yang sampai hari ini saya masih terus belajar, mengkodifikasi. Ternyata dikatakan oleh Brian Tracy, the secret, think, apa yang kita pikirkan, thought become things. Itu hanya 1. Law of attraction, apa yang kita pikirkan menarik apa yang kita inginkan. Itu hanya 1 di antara 149 law yang lain. Sedangkan Buckminster Fuller, guru Robert Kiyosaki, guru Brian Tracy, guru saya, gurunya Mark Victor Hansen, orang yang dianggap sangat-sangat jenius, dia ngomong bahwa ada 200 sampai 250 hukum alam. Nah, dalam kesempatan ini saya akan terus mencari dan menggali hukum alam, dan akan saya share ketika saya mendapatkan, oh ini hukum alam, saya akan share kepada Anda. Dan apa penggunaannya hukum-hukum alam ini? Ikutin apa yang saya terus pelajari dalam mempelajari kehidupan, learning what really matters, termasuk hukum-hukum alamnya. Semoga bermanfaat. Saya Tung Desembaringin mengucapkan salam dahsyat.